Kita lanjut sekarang dari Hakim-Hakim pasal 12, Yefta dan Efraim judul perikopnya. Ya, dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Safon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama dengan kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku, dan aku pergi melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini ya kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Saudara, kita lihat di sini ya, jadi Israel baru saja memenangkan sebuah pertempuran yang besar melawan Bani Amon. Tetapi bukannya bersuka cita, malah saudara, ya yang ada adalah pikiran yang picik dan pertengkaran dari suku Efraim yang berkata, kenapa mereka tidak diajak untuk berperang? Ya, suku Efraim marah dan iri hati karena mereka tidak ikut dan tidak diajak untuk berperang. Ya, dan walaupun Yefta mengatakan bahwa dia sudah mengajak mereka, namun penghinaan-penghinaan dari orang-orang Efraim ya membangkitkan amarah Yefta, saudara. Ya, dan kita lihat di sini, saudara, ya Yefta itu udah stres pergi berperang membela bangsa Israel melawan Bani Amon dalam sebuah peperangan yang besar, dan dia menang atas pertolongan Tuhan. Dia baru pulang, anaknya dikorbankan, dia sakit hati, dia stres. Datang orang Efraim marah dan berkata, "Kenapa kamu tidak ajak kami? Maka sekarang kami akan membakar rumahmu dan juga semua keluargamu." Kenapa saudara itu terjadi? Ingat, Yefta ini dianggap sebagai anak haram. Ya, dan mereka tidak mau Yefta itu ada bersama-sama dengan mereka dari awal. Ya, tetapi para tua-tua Israel memanggil Yefta untuk berperang melawan Bani Amon, dan itu terjadi, kemenangan diberikan. Ya, ayat 4, kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim, dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu, ya, sebab orang-orang itu mengatakan, ya kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Jadi saudara bayangkan, ya Yefta sedang di dalam ya pergumulan, barusan pulang perang, stres, capek, anaknya lagi ya dikorbankan. Mereka ya akhirnya mengancam Yefta untuk membunuh dan membakar rumahnya. Mereka mengolok-olok dia dan berkata, "Kamu itu ya adalah orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye." Ya, dikatakan ayat 8, untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dahulu Sibolet." Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta. Orang Gilead itu lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Kita lihat bersama saudara, ya, akhirnya karena penghinaan-penghinaan dari orang Efraim itu membangkitkan amarah Yefta, ya, sehingga dia memanggil pasukannya lalu membunuh 42.000 orang Efraim. Ingat, masa lalu Yefta itu anak haram yang dibuang, ya, diusir. Tetapi akhirnya mereka kembali membangkitkan kenangan lama itu, masa lalu. Ya, Yefta marah sehingga dia membunuh semua orang Efraim. Ya, dan Yefta biasanya berbicara dulu sebelum bertindak, tetapi kali ini pembalasannya sangat ya cepat. Ya, hal ini sangat merugikan orang Israel sendiri, dan ini harusnya bisa dihindari. Menghina orang lain dan iri hati bukanlah respon yang benar, saudara. Ketika kita merasa
ya tidak diajak atau ditinggalkan atau apa, akan tetapi menuntut balas atas suatu penghinaan juga sama salahnya dan bahkan sangat merugikan. Kita lihat ya, akhirnya terjadi kegagalan ya yang luar biasa kepada bangsa Israel sendiri. Suku Efraim menentang Yefta, mereka menghina dia sehingga Yefta marah dan dia juga membunuh karena dia ya tersinggung dengan penghinaan Efraim. Dua-dua itu tidak dibenarkan. Ya, menghina orang tidak dibenarkan karena merasa tidak diajak perang atau iri hati dengan kemenangan. Kita tuh sering terpancing saudara ketika kita iri hati atau kita merasa diperlakukan tidak sesuai yang kita mau, maka seringkali kita tuh menghina orang, ya, memburuk-burukan orang. Tetapi membunuh dan tersinggung dengan penghinaan orang itu juga tidak benar. Ya, Yefta tersinggung dengan penghinaan dari suku Efraim, dia bertindak dengan emosi membunuh 42.000 orang Efraim. Kita belajar dari sini, akhirnya terjadi perang saudara sendiri antara sesama orang Israel. Ya, dan kita belajar dari sini Bapak Ibu bahwa ya mari ya kita ini tidak boleh ya gegabah atau ya apa ya saudara ya bertindak ya semena-mena yang kita mau. Ketika kita iri dengan orang atau kita merasa tidak dilibatkan, ya jangan pernah ya menjelek-jelekan orang atau menghina dia. Sebaliknya ketika kita juga dihina, ya jangan mengambil ya tindakan yang merugikan apalagi membunuh. Ya, jadi orang-orang dari suku Efraim itu menimbulkan kesulitan bagi Yefta sama seperti yang mereka lakukan kepada Gideon, saudara. Yefta merebut tempat-tempat penyeberangan yang dangkal dari sungai Yordan, yakni perbatasan Efraim, dan mampu mengalahkan penduduk Efraim ketika mereka menyeberangi sungai itu. Yefta memakai tes pengucapan kata Sibolet, adalah kata yang berarti sungai. Orang Efraim mengucapkan si sebagai es, sehingga tentara-tentara Yefta bisa dengan mudah mengenali mereka adalah suku Efraim. Saudara, dendam itu tidak baik. Ya, ketika kita ya mengalami sesuatu, Yefta juga tidak pernah meminta dia menjadi anak haram, sehingga mereka juga begitu benci kepada dia, tapi ya menjadi pendendam juga tidak baik sehingga membunuh orang lain. Dan baik, kita akan lanjutkan ya, sekarang kita masuk di Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Belum ya, masih ada 2 hakim lagi yang akan kita baca. Akhirnya kemarin kita membaca Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel itu 6 tahun lamanya ya. 6 tahun lamanya dia memerintah sebagai hakim atas Israel. Dan kemudian matilah Yefta dan orang Gilead itu lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Sekarang ayat yang ke-8 ya, Hakim-Hakim 12. Kita tahu bersama ya bangsa Israel meminta pemimpin, lalu Tuhan mulai mengangkat hakim ya. Setelah Yosua mati, ya Tuhan mulai mengangkat hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel karena mereka memang butuh seorang pemimpin. Dan ayat yang ke-8 saudara dikatakan di sana ya Ebsan. Setelah Yefta mati ada yang namanya Ebsan. Sesudah dia maka Ebsan dari Betlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai dikatakan di sana 30 anak laki-laki, 30 anak perempuan ya. Dan dikawinkannya keluar kaumnya dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya, kemudian matilah Ebsan lalu dikuburkan di Betlehem. Tidak banyak cerita tentang Ebsan, memang seperti yang kita sudah belajar beberapa waktu lalu ada orang-orang yang punya cerita yang bisa dicatat di Alkitab ya seperti yang lain, tetapi ada juga orang-orang yang tidak punya cerita. Saya nggak tahu kenapa nggak ada cerita tentang perjuangan mereka, tentang ya mungkin hidupnya ya datar-datar saja sehingga tidak banyak tercatat. Ya tetapi yang lain tuh banyak pergumulan, banyak tantangan ya sehingga dicatat. Contohnya Yefta dicatat di dalam Alkitab karena anak haram, lalu diusir, dianiaya. Makanya saudara, dalam hidup ini kalau kita itu ya mau sungguh-sungguh hidup kita ini boleh ya dikenang bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang, ya kita harus punya banyak cerita ya, terutama cerita dalam penderitaan ya. Bersyukur kalau hari ini kita banyak penderitaan supaya kita banyak bersaksi kepada orang.
Ayat yang ke-11, lalu ketika Ebsan mati, Elon ya diangkat sebagai hakim. Sesudah dia maka Elon orang Sebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya, kemudian matilah Elon orang Sebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Sebulon. Ya tidak banyak cerita, hanya itu saja saudara. Bahkan ya tahun pemerintahannya juga tidak ada saudara. Ya, ada di sini. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun, ya lebih lama dari Yefta malam. Lalu Abdon, ya sesudah dia maka Abdon bin Hilal orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ayat 14, ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel di 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abnon dan Hilal. Ya orang Piraton itu lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Ya kita lihat juga tidak terlalu banyak kisah dan cerita. Ya bahkan tidak banyak yang diketahui saudara ya tentang ya ketiga hakim-hakim ini, dan peran penting mereka juga ya tidak tercatat. Hanya yang tercatat itu ya banyaknya anak laki-laki, anak perempuan, dan juga keledai dikatakan di sana ya, tapi yang lain-lainnya tidak tercatat. Ya berarti mereka ini adalah hakim-hakim yang kaya, memang orang-orang yang sudah kaya dan mapan di Israel, tidak ada pergumulan, tidak ada kisah ya. Sekarang kita lanjut ya, Hakim-Hakim pasal 13, periode ke-6 ya, Simson dikatakan di sana. Ya jadi lahirnya Simson, Hakim-Hakim pasal 13 kita baca bersama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ya, jadi pada waktu itu ada seorang di Sora ya dari keturunan orang Dan namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepadanya takkan kena pisau cukur. Ya sebab sejak dari kandungan ibunya anak ini akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya jadi saudara kita melihat di sini pada waktu itu orang-orang Filistin itu tinggal di sisi barat Kanaan. Ya di sepanjang pantai Laut Tengah dari zaman Simson sampai ke zaman Daud. Mereka adalah musuh besar di negeri itu dan terus menjadi ancaman bagi Israel. Orang-orang Filistin adalah prajurit-prajurit yang ganas. Mereka memiliki keunggulan atas Israel dari segi jumlah, keahlian, taktik politik, bahkan teknologi. Ya mereka mengetahui rahasia membuat senjata dari besi. Tapi semuanya itu tidak ada artinya bila Allah yang berperang bagi Israel. Secara manusia orang Filistin itu saudara lebih kuat daripada orang Israel. Mereka memiliki ya kecanggihan, ya pengetahuan akan perang, bahkan mereka bisa membuat senjata, ya bahkan mereka lebih menguasai teknologi, ya tetapi dan jumlahnya mereka lebih banyak. Tetapi itu semua tidak akan ada artinya kalau Tuhan yang berperang bagi Israel. Sekali lagi kita melihat di sini siklus dosa orang Israel. Ya, pasal yang ke-13 dimulai orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, mereka ditolong buat jahat, ditolong buat jahat lagi. Ini adalah siklus dari hukum dari hidup orang Israel. Ya, berbuat dosa, penghukuman, pertobatan lagi. Berbuat dosa, penghukuman, dipulihkan, buat dosa lagi. Ya, orang-orang Israel tetap tidak mau kembali kepada Allah ya sebelum mereka itu akhirnya masuk dalam penderitaan, penindasan, bahkan kematian. Ya, penderitaan ini tidak berasal dari Allah, akan tetapi terjadi karena ya bangsa itu telah mengabaikan Allah justru saudara ya, mengabaikan Allah, mengabaikan hakimnya, bahkan penguasa mereka. Ya, kita melihat di sini saudara ya. Hati-hati ketika kita mengabaikan Tuhan dalam hidup kita, maka disitulah kita akan mulai masuk dalam ya proses penderitaan, pergumulan. Karena apa saudara?
ya kita jauh dari kebenaran, dan sebab itu ya masalah datang bertubi-tubi. Jangan mencari Tuhan atau mengikuti Tuhan hanya kalau kita ini ada masalah, tapi ikutilah Tuhan ya di dalam hidup kita setiap hari supaya kita terhindar justru dari masalah, saudara ya. Dan ayat ini berkata, saudara, akhirnya Simson itu dikatakan dia akan lahir sebagai nazir Allah ya. Nasir Allah dikatakan di sana adalah orang yang bernasar untuk dikhususkan bagi pekerjaan Allah. Itu adalah nasir Allah ya. Dan Simson diberi oleh Tuhan kepada orang tuanya ya, kepada Manoah dan istrinya yang mandul ya. Dan dikatakan bahwa dia akan melahirkan anak yang menjadi nazir Allah, orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Orang tua Simon ya membuat nasar akhirnya untuknya, bahwa nasar seorang nasir itu kadang-kadang bersifat sementara. Tetapi dalam kasus Simon, nasar itu berlaku seumur hidup sebagai seorang nasir ya. Sebab Tuhan yang menentukan Simson ya untuk menjadi pilihan Tuhan membebaskan bangsa Israel. Simson itu tidak boleh mencukur rambutnya atau menyentuh mayat atau minum minuman yang beralkohol. Walaupun Simson ya sering kurang ya pertimbangan dan sangat berdosa, dia melaksanakan banyak hal ketika dia bertekad untuk dikhususkan bagi Allah. Dalam hal ini ya dia sama seperti bangsa Israel. Selama orang-orang Israel tetap dikhususkan bagi Allah, bangsa itu berkembang pesat, tetapi kemudian mereka jatuh ke dalam dosa yang mengerikan ketika mereka mengabaikan Tuhan. Ya memang saudara, Simson dipilih oleh Tuhan, tapi nanti kita akan belajar tentang kesalahan-kesalahan besar yang dia lakukan sehingga menyebabkan kejatuhan bahkan bagi dirinya sendiri. Ya, dan dikatakan di sana ya memang istrinya itu mandul, tetapi Tuhan akan membuat dia melahirkan seorang anak laki-laki, yang anak itu akan menjadi anak nasir dan akan menjadi penyelamat bagi orang Israel untuk melawan orang Filistin, saudara ya. Kemudian ayat yang ke-6, kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Saudara, kalau kita melihat di sini mirip dengan kisahnya Tuhan Yesus ya. Tapi bedanya ya Maria ketika mengandung Yesus dia belum bersuami, baru bertunangan dan dia belum disentuh oleh seorang laki-laki. Tapi orang tuanya Simson ini sudah menikah dan mandul ya, tetapi Tuhan akhirnya mengabulkan doa mereka. Mereka mempunyai satu anak ya, mereka melahirkan anak laki-laki yang menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Dan kita akan lihat saudara ya, kita akan lanjutkan besok bagaimana Tuhan dapat bekerja ya lewat kehidupan Simson, dan kita juga akan melihat kejatuhan Simson ya, bagaimana dia akhirnya mendukakan hati Tuhan ya, dan bagaimana akhir hidupnya. Saudara ya, dari kisah-kisah di Alkitab kita banyak belajar, dan itu akan membuat hidup kita semakin hari semakin bijaksana. Kita mengerti ya apa yang Tuhan mau bagi hidup kita, sehingga hidup kita ini tidak ya mendukakan hati Tuhan. Jadi kita tahu ya bahwa Simson ini memiliki dua orang tua ya, dan dari keturunan orang Dan, dia ini ya dari suku Dan. Namanya Manoah ya, bapaknya dan istrinya itu mandul ya, tidak punya anak. Lalu satu saat malaikat Tuhan menampakkan diri kepada istrinya Manoah ini bahwa ya dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan disebut sebagai nasir Allah atau orang yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Ya, kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata bahwa telah kulihat utusan Allah, abdi Allah ya, yang menyerupai sebagai malaikat Allah. Ya, dan dia berkata, dia menyatakan bahwa ya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, sebab itu janganlah engkau minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram.
Ya, dan sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu tidak akan kena pisau cukur. Ya, dia akan menjadi seorang nasir Allah, ya. Lalu Manoah itu memohon kepada Tuhan, katanya, Tuhan, ya berilah kiranya abdi Allah itu, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Kita tahu bersama saudara, ya, Simson, ya pada akhirnya ya dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin. Dia menjadi seorang nasir Allah, yaitu orang yang sudah dinasarkan untuk dikhususkan bagi pekerjaan Tuhan. Orang tua Simson membuat nasar itu untuknya, yaitu nasar seorang nasir. Dan kita melihat walaupun Simson, ya seringkali nanti kita baca di sana bagaimana dia itu ya menjadi seorang nasir Allah, banyak kesalahan yang dia buat, tapi rencana Tuhan harus digenapi. Orang tuanya berdoa kepada Tuhan agar dikirim kembali malaikat itu, dan dia berkata, tuntunlah kami apa yang harus kami perbuat dengan anak itu. Ya, ayat 9, maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, ya, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Ayat 10, kemudian perempuan itu berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadanya, ya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Ayat 11, lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. 12, lalu kata Manoah, ya, kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Ayat 13, jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 15, kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami, ya, menahan engkau di sini supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Ayat 16, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Ya, kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Ya, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya, sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, kita melihat ya di sini, ya akhirnya Manoah dan istrinya didatangi lagi oleh malaikat Tuhan yang sudah mengatakan bahwa dia akan hamil. Mereka bertanya, ya bagaimana? Ya, tapi dia hanya menjawab, apa yang sudah dikatakan itu tidak boleh dilanggar. Dia nggak boleh makan sesuatu yang ya ada hubungannya dengan anggur, minum minuman yang memabukkan, atau makan makanan yang haram. Tidak boleh. Lalu akhirnya ya Manoah berkata bahwa mereka akan menahan dia untuk membuat daging olahan supaya dia bisa makan.
Malaikat itu berkata, "Ya, sekalipun aku tinggal di sini, aku tidak akan memakan daging olahanmu kecuali engkau persembahkan itu sebagai korban sajian kepada Tuhan." Sebab dia hanya malaikat, ya dia tahu bukan dialah yang harus dimuliakan, tetapi Tuhanlah yang harus dimuliakan. Karena malaikat itu hanyalah abdi Allah, ya. Dan akhirnya Manoah menanyakan namanya. Dia berkata, "Kalau begitu beritahukanlah namamu kepada kami." Dan malaikat Tuhan itu menjawab, "Ya, kenapa engkau bertanya namaku? Bukankah nama itu ajaib?" Saudara, mengapa malaikat ini merahasiakan namanya? Pada zaman itu orang percaya bahwa kalau mereka mengetahui nama seseorang, mereka mengetahui karakter orang tersebut dan cara untuk menguasainya. Dengan merahasiakan namanya, malaikat ini tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh Manoah. Dia juga dengan demikian mengatakan bahwa namanya adalah misteri, ya, yang tidak bisa dipahami dan terlalu luar biasa untuk dibayangkan. Ajaib, dia berkata, ya. Manoah meminta malaikat itu memberikan jawaban yang tidak dapat ia pahami. Kadang-kadang ya kita mengajukan pertanyaan kepada Allah lalu tidak mendapat jawaban. Ya, ini mungkin karena Allah mengatakan tidak. Barangkali kita meminta pengetahuan yang berada di luar kemampuan kita untuk memahami atau untuk menerimanya. Jadi saudara, ya Tuhan itu pun menjawab kita ya sesuai kebutuhan aja, ya. Tidak penting bagi Manoah bertanya siapa nama malaikat itu. Yang terpenting dengarkanlah pesannya, ya, bahwa dia sudah membawa pesan yang datang dari Allah. Ya, lalu Manoah mempersembahkan korban karena malaikat itu berkata, "Jangan engkau menyembelih ya daging bagiku dan memasaknya sebab aku tidak makan makanan itu. Sebaliknya engkau persembahkanlah itu sebagai korban sajian ya kepada Tuhan Allah sebab aku ini hanya malaikat." Kita melihat di sini saudara, ya, akhirnya Manoah mempersembahkan kurban sajian kepada Tuhan dan kurban sajian itu adalah jelai, minyak dan tepung yang dibentuk menjadi roti yang dibakar di atas mezbah bersama-sama dengan kurban bakaran yaitu kambing muda. Ya, korban sajian yang diuraikan di Imamat 2 dipersembahkan kepada Allah sebagai tanda menghormati Tuhan, menghargai dan menyembah. Kurban ini merupakan pengakuan bahwa karena makanan orang-orang Israel itu berasal dari Allah. Mereka berhutang nyawa kepada Allah, ya, lalu melalui kurban sajian Manoah menunjukkan kerinduannya untuk melayani Allah dan menunjukkan hormatnya kepada Tuhan. Jadi malaikat itu menolak untuk dia diberikan korban ya untuk dia makan. Dia berkata, "Aku hanya malaikat tetapi Allah lah yang harus dimuliakan dan disembah." Sehingga akhirnya Manoah mempersembahkan itu dan pada akhirnya mereka melihat mujizat Tuhan. Api itu naik ke langit saudara. Dan di dalam api itu malaikat Tuhan itu ya akhirnya terbang dalam nyala api itu. Ya, dan dia naik juga ke langit setelah mereka mempersembahkan korban di atas batu. Ya, dan dibuat nyala keajaiban. Sedang nyala api itu naik ya ke langit dari mezbah, maka naiklah juga malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat 21, sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah." Tetapi jawab istrinya kepadanya, "Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima kurban bakaran dan kurban sajian dari tangan kita. Tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini." Ayat 24, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama dia Simson, ya Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ayat 25, mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane Dan yang terletak ya di antara Zora dan Esitaol. Akhirnya saudara kita lihat ya apa yang dijanjikan Tuhan itu digenapi. Suku Simson itu adalah Dan.
ya terus mengembara di tanah warisan mereka yang masih belum ditaklukkan. Ya, Simson pasti dibesarkan bersama kerinduan-kerinduan sukunya yang gemar untuk berperang, ya, untuk mempunyai wilayah yang permanen dan tetap. Jadi kunjungannya ke perkemahan tentara, ya, sukunya menggerakkan hatinya dan Roh Allah mulai mempersiapkan dia untuk melakukan perannya sebagai hakim dan juga pemimpin melawan orang-orang Filistin. Ya, mungkin ada hal yang menggerakkan hati kita saudara, ya, dan ini mungkin menunjukkan ya bidang-bidang di mana Tuhan ingin memakai hidup kita. Jadi Tuhan akan memakai bermacam-macam sarana untuk ya membangun dan juga mempersiapkan kita, dan sifat-sifat mempengaruhi lingkungan, mempengaruhi pengalaman-pengalaman pribadi ya. Seperti halnya Simson ya, penyiapan ini seringkali dimulai jauh sebelum kita dewasa. Karena itu saudara, berusahalah untuk kita memiliki kepekaan. Ya, kepekaan dari Roh Kudus untuk kita boleh melakukan tugas-tugas yang dipersiapkan oleh Tuhan yang berguna ya bagi hidup kita, bahkan untuk pekerjaan Tuhan, bahkan bagi bangsa dan negara kita. Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk melakukan kehendak-Nya di akhir zaman. Biarlah kita termasuk orang yang menjadi orang pilihan Tuhan. Saya bersyukur kalau saat ini Tuhan percayakan pelayanan ini kepada saya. Biarlah kita semua juga dipanggil, dipakai Tuhan untuk ya menjadi orang-orang yang boleh memberitakan kemuliaan-Nya. Kita akan lanjutkan nanti ya bagaimana peran Simson ketika Tuhan dan Roh Allah mulai bekerja atas dia. Namun sebelumnya kita akan renungkan firman ini dan besok kita akan lanjutkan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami sudah belajar firman Tuhan. Kami dapat melihat bagaimana kehidupan Simson. Lahir dari orang tuanya Manoah dan istrinya yang mandul. Dan dari sini Tuhan menyatakan bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada ibu Simson dan menyatakan dia akan melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi nasir Allah atau pilihan Allah. Kami melihat dari sini bahwa Tuhan berdaulat, sekalipun wanita mandul bisa diberi anak untuk mencapai rencana Tuhan. Karena itu kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan bangsa kami juga untuk pemilihan Presiden 2024. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, seorang pemimpin yang terbaik sudah Tuhan pilih, dan kami berdoa damai sejahtera-Mu Tuhan atas Indonesia, segala pertikaian, kerusuhan kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu malam ini. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kami. Mulai dari malam ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.